Seorang anggota Satpol PP dengan berani naik ke puncak tiang bendera dan mengambil pengait bendera yang menyangkut saat upacara di lapangan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beginilah detik-detik aksi heroik anggota Satpol PP yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT RI ke-79 di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Bendera merah putih yang sudah sampai puncak tiba-tiba terlepas dari pengaitnya dan jatuh ke tanah. Kondisi ini membuat yang hadir mengikuti upacara tersebut panik karena tali pengaitnya pun menyangkut di atas tiang. Namun, dengan berani, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Gofur memanjat dan mengambil tali dari puncak tiang. Lalu bendera kembali bisa dikibarkan di atas tiang. Bendera sudah berada di pucuk tiang dan lagu Indonesia Raya juga sudah selesai. Tiba-tiba bendera terlepas dari pengkaitnya. Kemudian staf kami, staf Satpol PP ini dengan semangat dan jiwa heroiknya tiba-tiba secara spontan memanjat tiang dan mengambil tali yang ada di atas, kemudian diberikan kepada petugas dan bendera bisa berkibar lagi dengan sempurna. Aksi heroiknya ini mendapatkan simpati dari Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, dan mendapat undangan di pendopo Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 RI baru pertama kali dilakukan di dua tempat berbeda. Ya, upacara peringatan HUT ke-79 RI tahun ini digelar secara hybrid di dua lokasi, yakni Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia mencetak sejarah baru. Pihak Istana Kepresidenan menggelar perayaan yang berpusat di dua tempat, yakni Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda, Ibu Kota Negara Nusantara. Di Istana Negara IKN, perayaan ditandai oleh upacara peringatan detik-detik proklamasi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dikomandani oleh Kolonel Infanteri Nur Wahyudi. Peringatan juga ditandai dengan 17 dentuman meriam milik TNI. Tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Jokowi memimpin perayaan HUT RI sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto Oktober mendatang. Sementara itu di Istana Merdeka Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin jalannya perayaan HUT kemerdekaan RI. Seperti Jokowi, tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Ma'ruf merayakan HUT RI sebagai wakil presiden sebelum mengakhiri masa kepemimpinannya dan menyerahkan tugasnya kepada Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pada peringatan HUT RI ke-79 yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara pertama kalinya, Presiden Joko Widodo kembali mengenakan baju adat daerah. Dalam upacara peringatan HUT RI ke-79, Presiden Jokowi yang bertindak sebagai pemimpin upacara tampil dengan menggunakan baju adat Takwo Kustim asal Kutai, Kalimantan Timur. Baju Takwo Kustim merupakan baju adat yang pada mulanya hanya digunakan oleh kalangan kerajaan.
Baju ini memiliki makna kebesaran yang artinya baju adat Kutai yang pada mulanya hanya dapat dikenakan oleh orang yang memiliki kasta tertinggi. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sama-sama menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-79 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, keduanya sama-sama menggunakan pakaian adat. Gibran yang lebih dulu tiba di Istana Merdeka menyambut kedatangan Ma'ruf Amin yang menggunakan pakaian adat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara Gibran tampil mengenakan pakaian adat Papua. Sebelum masuk ke dalam istana, Gibran dan Ma'ruf Amin sempat berfoto bersama memenuhi permintaan wartawan. Sejarah baru berkibarnya Sang Merah Putih pertama di Ibu Kota Baru Nusantara tak lepas dari kerja keras pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Ya, Paskibraka tingkat pusat membagi tim menjadi dua kelompok, yakni tim Nusantara Baru dan tim Indonesia Maju. Di tangan putra-putri bangsa terpilih inilah sejarah baru tercipta. Mereka adalah ke-76 pemuda Indonesia terpilih yang tergabung dalam Paskibraka untuk berbagi tugas dan peran. Dalam formasi 17, 8, dan 45. Mereka terpilih dari berbagai provinsi di Indonesia. Dua tim Paskibraka bertugas mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih pertama di Ibu Kota Nusantara. Tim Nusantara baru bertugas di pagi hari dan tim Indonesia Maju di sore hari. Dalam tim Nusantara Baru, 6 anggota Paskibraka bertugas mengibarkan Sang Merah Putih. Sementara dalam tim Indonesia Maju, 6 anggota lainnya bertugas menurunkan Sang Merah Putih. Berikut nama-nama anggota Paskibraka yang bertugas dalam tim Nusantara Baru dan tim Indonesia Maju. Pemirsa, tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara melintasi langit Ibu Kota Nusantara turut memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ya, tim Jupiter berkolaborasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Beri sambutan yang meriah untuk Garuda. Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara menghiasi langit Ibu Kota Nusantara dalam kemeriahan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ada 5 formasi yang ditampilkan pada perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Selain itu, tim aerobatik Jupiter juga melakukan formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Durasi show dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan ketinggian 3.000 kaki. Tim Jupiter Aerobatik menggunakan 8 pesawat KT-1 Wongbi buatan Korea Selatan yang didatangkan sejak 2008 silam. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuvernya yang lincah. Swabwana Paksa, terima kasih. Mengusung konsep semangat bahari, pembentangan bendera merah putih raksasa dengan kapal pinisi di Laut Makassar, Sulawesi Selatan jadi pertunjukan menarik. Bendera raksasa dengan panjang masing-masing 100 meter ini dibentangkan dari kapal pinisi Adama dan Tungguma. Kapal melaju menuju pelataran Bugis dan Makassar di anjungan Pantai Losari. Pembentangan ini melibatkan 790 ASN Pemkot Makassar yang secara bersama-sama menarik bendera agar berkibar megah di atas air. Pembentangan bendera diiringi atraksi flyboard dan juga jet ski. Ada pula atraksi water dance dari tim pemadam kebakaran yang turut menambah semarak. Atraksi ini juga menjadi hiburan menarik bagi warga setempat. Seorang paskibraka di Kabupaten Siak, Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Ya, diduga paskibraka tersebut pingsan akibat kelelahan.
Seorang anggota Paskibraka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Kejadian ini terjadi saat pasukan Paskibraka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran, sedikitnya ada 5 Paskibraka lainnya yang juga ikut berjatuhan pingsan usai melakukan kenaikan bendera. Para anggota Paskibraka yang jatuh pingsan langsung diberikan pertolongan serta dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Diduga kelimanya pingsan lantaran kelelahan serta suhu panas yang terjadi saat proses pengibaran bendera. Selama ini mungkin kan adik-adik kita Paskibraka tidak pernah menggunakan sepatu PDH, mungkin agak sedikit menyesuaikan, dan cuaca juga panas, jadi uap panas itu kan naik. Kalau dari kondisinya tadi udah kami lakukan perawatan di ambulan, juga udah alhamdulillah stabil, tapi memang tetap kami pantau. Karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah ada keluhan sama sekali. Meskipun diwarnai insiden pingsannya para Paskibraka, upacara HUT ke-79 RI tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak Kepulauan Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia, sejumlah perlombaan unik digelar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, di antara lomba yang menarik dan menggelitik yakni balap karung pakai helm hingga pukul bantal. Berbagai cara warga memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Salah satunya dengan mengadakan berbagai macam lomba bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Seperti di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kali ini menggelar lomba balap karung menggunakan helm yang diikuti oleh anak-anak. Lomba mencabut koin dari jeruk, lomba makan kerupuk. Selain itu, warga sekitar juga dihibur dengan lomba pukul bantal yang diikuti sejumlah anak-anak dan orang dewasa sehingga membuat gelak tawa penonton yang hadir. 17 Agustus setiap tahunnya. Nah, tapi pada intinya kegiatan ini bukan semata untuk dalam rangka HUT kemerdekaan, tapi juga untuk terus membina kekompakan, kebersamaan antara pemuda dan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Sarira, Tanah Toraja. Perlombaan ini dilaksanakan oleh para pemuda Rantelemo serta mahasiswa KKN Unhas yang tujuannya untuk melestarikan tradisi yang berada di daerah setempat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seru banget ya kalau lihat ada anak-anak ikut lomba 17-an. Ingat zaman 10 tahun lalu ya, pas masih muda ya? Waktu masih muda, sekarang masih muda kok. Jiwanya masih membara. Jiwanya masih membara. Ya, banyak cara untuk memeriahkan hari kemerdekaan ya. Ini juga ada sejumlah emak-emak yang antusias mengikuti lomba futsal. Ya, jadi nggak cuma anak muda aja, tapi emak-emak juga ini ikut lomba futsal. Dan saat mencetak gol, ini emak-emak tersebut melakukan selebrasi ala Ronaldo, pemain nasional Portugal. Widih. Bak pemain bola profesional, emak-emak dari orang tua murid mengikuti lomba futsal di halaman sekolah Edu Proc Center Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ayo, Miss. Emak-emak ini pun juga melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo usai berhasil membobol gawang. Selain lomba futsal, emak-emak juga melakukan lomba menggiring bola menggunakan terong hingga mengundang gelak tawa. Tidak hanya itu, lomba lain seperti tarik tambang juga diikuti para orang tua dan para guru sekolah. Selain dijadikan pengalaman, perlombaan ini sebagai ajang hiburan guna memeriahkan peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kalau tadi kita lihat ada lomba lari karung pakai helm, lomba tepuk bantal. Terus tadi emak-emak main futsal. Nah, ini ada ragam lomba lagi yang dilakukan oleh warga Citayam Tajur Halang Bogor dengan beragam perlombaan yang diikuti dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, ragam lomba ini digelar Galuh memberi kegembiraan sekaligus melatih kekompakan. Warga Citayam Tajur Halang Bogor antusias mengikuti berbagai lomba HUT Republik Indonesia yang digelar tepat di hari kemerdekaan. Lomba diikuti dari anak-anak hingga orang tua.
Lomba 17-an, sekitar ada 10 lomba dan diakhiri dengan makan bersama warga-warga di perumahan Citayam Indah Residen. Mudah-mudahan kemenangan ini menjadi kemerdekaan yang nyata untuk kehidupan kita. Lomba antar warga dari berbagai kalangan menjadi yang ditunggu oleh warga lokal. Bagaimana tidak, lomba-lomba seperti lomba sepak bola, memakai sarung, hingga emak-emak berebut kursi sambil berjoget dan estafet tepung, mengundang gelak tawa dari peserta hingga warga yang menonton. Bahkan warga mengadakan lomba istri menyuapin sang suami yang tak kalah menarik. Anak-anak pun kebagian berbagai lomba seperti makan kerupuk dan memindahkan bendera dari botol. Menang lomba makan kerupuk sama lompat warna. Lompat warna. Gimana keseruan 17 tahun ini? Seru banget, bisa menang. Seru ya Pak, soalnya kan kita bikin anak-anak jadi seneng, terus happy gitu. Terus juga semoga kegiatan ini berlangsung sampai tahun depannya lagi. Berbagai perlombaan digelar demi membina kekeluargaan dan kekompakan paguyuban di komplek ini. Dari Tajir Halang, Kabupaten Bogor, Adi Pranowo, Ayus. Ya, bagian yang lomba menyuapkan suami, itu berarti nggak boleh, kalau nggak punya pasangan nggak bisa ikut lomba ya? Nggak bisa, tapi yang lihat juga jangan cemburu ya, kayak Galuh kan kebetulan belum punya pasangan ya? Jangan disebut ya, jangan disebut. Oke. Nah ini ada yang sedikit berbeda Reza dan juga pemirsa, kalau tadi lombanya makan kerupuk dan lain-lain, ini ada lomba mitigasi bencana, kemudian lomba unjuk kecanggihan kompetisi robotika, sampai kompetisi menyanyi. Oke, jadi agak mikir tuh ya kemarin ya? Jadi robotika, terus kemarin juga mitigasi bencana itu bisa dilombain ternyata ya. Bisa dilombakan. Dan ternyata lomba menyanyi ini juga nggak lewat ya. Tiap tahun pasti ada karena itu bisa menyalurkan bakat dan juga hobi. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia selalu diwarnai berbagai lomba. Salah satunya lomba memasang tenda dan lomba memasak yang digelar kelompok Taruna Siaga Bencana di kawasan Jakarta Barat. Kelompok emak-emak yang meramaikan lomba diwarnai dengan semerbak wangi bumbu khas nasi goreng. Memasak dan memasang tenda menjadi satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki kelompok tagana di situasi bencana. Kemampuan kerjasama dan mengatur waktu menjadi poin penting dalam lomba masak ini. Alhamdulillah nggak ada kesulitan, kita santai aja. Dan mana mau menang mau kalah kita udah ini aja, yang penting kita ikut rame-rame di acara buat 17-an. Perlombaan yang digagas anak muda Aceh hebat ini dimulai dari menemukan ide, merancang, mengoperasikan hingga menemukan teknologi baru tingkat SMP dan SMA di Museum Aceh dan lapangan Ar-Raini, Kota Banda Aceh. Untuk kompetisi robot football, tim dari SMP Metodis berhasil menjadi pemenang mengalahkan lawan-lawannya. Sedangkan untuk kategori mini solar car, tim dari MAS Darul Ulum yang menjadi juara. Sementara untuk lomba artikel ilmiah mengenai teknologi robotik dimenangkan Madrasah Aliyah Negeri Model Banda Aceh dan SMPN 17 Banda Aceh. Selain kompetisi robotika dan otomasi, juga diadakan kompetisi bernyanyi yang diikuti oleh 11 finalis di Auditorium Unmuha Banda Aceh. Dari 10 finalis, penampilan seorang santri asal Semawe berusia 17 tahun, Muhammad Hafiz Zikrillah berhasil memukau para juri. Hafiz menunjukkan keahliannya bernyanyi dalam nada-nada tinggi yang cukup dinamis. Tak hanya mendapatkan piala, pemenangnya juga akan difasilitasi untuk mengeluarkan karya secara profesional. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Ya, terima kasih Reza juga Galuh di studio, dan pemirsa, mari saya mengajak pemirsa untuk bersama-sama dengan saya secara langsung melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di kawasan Gadok pada akhir pekan kali ini, yang mana bisa kita lihat bersama untuk arus lalu lintas sendiri yang berdatangan tepat di belakang saya dari arah Jakarta menggunakan tol Jagorawi menuju ke arah Puncak. Saat ini Satlantas
Polres Bogor sendiri sedang melaksanakan ganjil genap didampingi oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan. Dan perlu kami informasikan bagi para pengendara dari arah Jakarta yang nantinya akan menikmati waktu libur ke arah puncak untuk mengupdate ataupun melihat kembali apa deklarasi kepolisian yang diberlakukan. Seperti saat ini sedang diberlakukan ganjil genap. Yang diizinkan naik ke arah puncak adalah para pengendara dengan plat genap sesuai dengan tertanggal hari ini 18 Agustus 2024. Dan juga bagi para pengendara yang berplat ganjil akan diarahkan untuk putar balik oleh rekan-rekan kami. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap mengikuti kebijakan yang diberlakukan oleh para petugas yang bertugas saat ini di lapangan. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya yang menuju dari arah puncak ke arah Jakarta ataupun juga yang akan berbelok kiri menuju ke arah Ciawi, hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat juga peningkatan jumlah volume arus kendaraan memang lebih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari luar Bogor, yaitu dari arah Jakarta. Dan dihimbau bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2, sesuai dengan pantauan kami masih ada beberapa kendaraan yang melawan arus. Untuk itu dihimbau agar tetap pada aturan yang diberlakukan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga kendaraan lainnya. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam, sudah terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 34 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 270 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 40% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara ataupun para pengemudi agar selalu berkonsentrasi saat berkendara demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Galuh juga Reza yang dapat kami bagikan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Jawa Barat. Dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici Yulia Yarangga atas laporannya langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut menggelar upacara di atas KRI Rajiman Wedio di Ningrat 992 dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79 RI pada Sabtu pagi. Ya, uniknya upacara yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji digelar di atas KRI RJW 992 yang berlayar di perairan Teruk, Jakarta. KRI RJW 992 bertolak dari dermaga Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian upacara dimulai tepat pukul 10 WIB bersamaan dengan pembacaan teks detik-detik proklamasi yang ditandai dengan dibunyikannya gong panjang kapal dari anjungan KRI DRRJW 992. Ratusan peserta upacara dengan hikmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung di atas helidek KRI RJW 992 yang berlayar di Teluk, Jakarta. Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji mengatakan kegiatan ini bertujuan sebagai ucapan rasa syukur bangsa yang telah diwarisi sebuah negara yang merdeka dengan perjuangan, pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan yang rela mengorbankan jiwanya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Menurutnya kegiatan ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan serta bersilaturahmi antar pengurus PPAL Pusat dengan seluruh anggotanya dari prajurit TNI AL yang masih aktif dengan harapan silaturahmi lintas generasi dapat terbangun sebagaimana misi dari PPAL. Ya, sama-sama kita melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini di atas KRI Dr. Rajiman Wedio di Ningrat 992. Adapun Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut melakukan kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pertama adalah kami seluruhnya para purnawirawan yang telah usia senja ini merasa bersyukur kepada para pendahulu, para founding fathers kita, para pahlawan
yang telah mewariskan sebuah negeri yang kita cintai bersama, yaitu negara Republik Indonesia ini. Diharapkan melalui momen ini dapat mewujudkan rasa kesatuan dan persatuan, baik sebagaimana tema dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita tingkatkan kesejahteraan anggota PPAL. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, Galuh dan juga pemirsa, upacara HUT RI ini tak hanya dilakukan di lapangan saja, tapi upacara peringatan HUT ke-79 RI juga digelar di dalam kereta cepat Wush. Dan pengunjung dengan hikmat turut menyaksikan lagu Indonesia Raya di tengah kereta yang melaju dari Halim ke stasiun Tegaluar. Ada yang berbeda yang dirasakan penumpang kereta cepat Wush di tanggal 17 Agustus 2024. Setiap penumpang disambut oleh pasukan Paskibra yang memberikan bendera merah putih. Tepat pukul 10 WIB, Chief Konduktor Wush G1223 rute Halim menuju Tegaluar melakukan pembacaan teks proklamasi kepada seluruh penumpang melalui pengeras suara. Kegiatan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh petugas Paskibra di setiap kereta yang diikuti pemutaran lagu Indonesia Raya di sepanjang rangkaian Wush. Seluruh penumpang pun menyambut antusias kegiatan ini dengan ikut berdiri, melakukan penghormatan kepada bendera merah putih, dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat. KCIC menggelar kegiatan istimewa dalam perjalanan kereta cepat Wush dalam rangka merayakan HUT ke-79 RI, bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan kebersamaan di antara penumpang yang ikut serta dalam perjalanan bersejarah ini. Mengajak seluruh penumpang untuk ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebelumnya juga ada pembacaan teks proklamasi oleh petugas, dan kemudian dalam rangka HUT kemerdekaan RI ini juga untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2024 kami memberikan diskon tiket sebesar 17%. Kegiatan ini merupakan wujud dari komitmen KCIC dalam merayakan hari bersejarah dengan cara yang bermakna dengan melibatkan para penumpang Wush. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tak hadir di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Susilo Bambang Yudhoyono memilih upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di kampung halamannya Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur bersama Bupati, Ketua DPRD, pejabat daerah lainnya, dan teman satu angkatan lulusan Akabri tahun 1973 serta diikuti ratusan warga dan buruh pabrik di Pacitan. Dalam upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, SBY mengaku bangga dengan pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi di Pacitan. Bahkan upacara di Pacitan tak kalah dengan di Istana Negara Jakarta. Membanggakan, tidak kalah dengan upacara di Istana Negara Jakarta. Parade dari TNI, Polri, dan semua yang ikut parade bagus. Di Paskibraka bagus. Kor musik bagus. Tari-tarian dan lagu-lagu yang dipersembahkan bagus. Alhamdulillah cuacanya, anginnya juga bagus. Senang kalau generasi muda seperti ini. Bukan hanya Pacitan akan makin cerah nanti ke depan. Bukan hanya Jawa Timur, tapi Indonesia juga akan makin cerah, makin maju. Selain upacara, SBY juga mengikuti serangkaian kegiatan bersama warga setempat. Warga Pacitan mengaku senang bisa mengikuti upacara bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Upacara
memperingati HUT RI yang ke-79. Gimana perasaannya? Senang karena ada Pak SBY. Sebelumnya pernah kesini? Belum, tahun sebelumnya belum. Sebelumnya SBY sudah berada di Pacitan sejak kemarin dengan serangkaian kegiatan, di antaranya peringatan ulang tahun Museum dan Galeri Seni SBY ANI. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar. Sementara itu, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyebut tahun depan peringatan Hari Ulang Tahun RI akan kembali digelar di IKN. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Insya Allah akan di sini lagi. Ya, terima kasih ya teman-teman. Di Istana Negara, Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Atau di sini saja? Nanti tapi intinya upacara di sini. Ya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku upacara peringatan kemerdekaan kali ini sangat berkesan karena merupakan upacara terakhirnya sebagai Wakil Presiden. Ma'ruf Amin juga bangga karena upacara kali ini digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di IKN. Baru terjadi sejarah upacaranya di dua tempat. Nah, ini kan merupakan komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen membangun wilayah baru yang kita harapkan nantinya menjadi mobil penggerak Indonesia maju ke depan, dan juga untuk mempersatukan kita bahwa kesatuan kita, kebersamaan kita tidak terhalang oleh batas geografis. Itu kan bisa dilakukan di dua tempat. Dan kita juga mengharapkan bahwa ini ada semakin terbangun kesatuan Indonesia, kebersamaan, keadilan, kemerataan ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Abah, ini kan upacara terakhir Abah sebagai Wakil Presiden, mungkin ada pesan-pesan mungkin, Mbak? Ya, saya kira ini sangat berkesan karena ini yang terakhir. Bagi saya ini upacara wada namanya. Ada. Ya, wada itu kan ada tawaf wada, itu tawaf pamitan. Ada haji wada, haji pamitan. Nah, sekarang ini upacara wada namanya. Pamitan untuk yang terakhir kalinya. Ya, karena itu sangat berkesan. Ditambah lagi upacaranya tidak seperti biasa di dua tempat. Nah, kan ini momentum bersejarah saya bilang. Dua atlet Indonesia peraih medali emas pada Olimpiade Paris, Rizky Juniansyah dan Fredrik Leonardo, mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara IKN. Rizky dan Fredrik menggunakan jaket tim atlet nasional dan membawa medali emas. Kedua atlet duduk di bagian depan sejajar dengan pimpinan lembaga negara dan menteri. Fredrik Leonardo merupakan peraih emas cabur panjat tebing, sedangkan Rizky Juniansyah menyumbang emas dari cabur angkat besi. Perjuangan Fredrik dan Rizky sebagai pahlawan Indonesia di Olimpiade Paris begitu diapresiasi. Para pejabat dan tamu undangan bergantian mengajak keduanya untuk berfoto bersama. Sejumlah artis dan penyanyi ikut memeriahkan HUT ke-79 RI. Tidak hanya artis dan pejabat negara, Presiden Jokowi juga turut mengundang masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara.
Kelompok musik papan atas Malik and the Essentials memeriahkan acara di Istana Merdeka Jakarta dengan sejumlah lagu hits seperti Senja dan Romantis. Selain Malik, ada pula grup musik Hi-Fi yang juga turut menyanyikan sejumlah lagu hitsnya. Kolaborasi penampilan dari kedua lokasi dapat disaksikan secara bersamaan. Tidak hanya para pejabat dan publik figur, Presiden Jokowi juga mengundang masyarakat di sekitar IKN. Undangan ini disambut bahagia oleh masyarakat yang untuk pertama kalinya merasakan pesta kemerdekaan yang luar biasa. Alhamdulillah, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Presiden, jajaran OIKN yang telah mengundang masyarakat. Akhirnya juga masyarakat bisa melihat sebuah pesta yang luar biasa, sebuah peristiwa monumental yang tidak akan pernah terjadi setelah ini. Acara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia kali ini juga mencatatkan sejarah di mana diselenggarakan di dua lokasi secara bersamaan, yakni di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka Jakarta. Dari IKN dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Ibu Kota Nusantara merayakan HUT ke-79 RI dengan semarak dan gegap gempita. Sebagaimana di tahun sebelumnya, selalu ada lomba baju adat terbaik yang melibatkan seluruh peserta. Rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang dilakukan di lapangan upacara Istana Negara IKN diramaikan juga dengan peserta upacara pengguna baju adat terbaik. Penilaian berdasarkan bagaimana elemen tradisional dipadukan dengan relevan tren kontemporer serta memadukan bahan tradisional dan modern. Terdapat 7 pemenang baju adat terbaik saat upacara pengibaran bendera yang masing-masing meraih sepeda berwarna putih bertuliskan sepeda Presiden Jokowi. Salah satu pemenang baju adat terbaik mengenakan pakaian adat Lampung dan pakaian adat Kabupaten Lamandau. Menjadi bagian dari IKN dan hari ini sejarah tercipta. IKN upacara 17 Agustus diadakan di Kecamatan Sempaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sangat bangga. Keunikan pakaian ini yang kami pakai dengan bulu burung yang asli, burung tingang, dan juga ini kulit kayu yang asli juga. Jadi luar biasa karena saya mau mempromosikan pakaian daerah khususnya. Sementara saat upacara penurunan bendera merah putih, AHY dan Anissa Pohan menjadi salah satu pemenang busana adat terbaik dan mendapat sepeda dari Presiden Joko Widodo. AHY dan Anissa mengenakan pakaian adat Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya terpilih serasi dengan balutan baju adat berwarna merah yang menyala. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ada kembali menyaksikan Sido-Cido pemirsa. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, pagi ini akan bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya, hal ini disampaikan oleh pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Pengacara senior Otto Hasibuan yang menangani kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso mengatakan kliennya tersebut akan menghirup udara dengan status bebas bersyarat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Namun bebas bersyarat Jessica sejauh ini belum dikonfirmasi oleh Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Jessica merupakan terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica.
Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak MA. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang diajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkostar bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Ya, pemirsa, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin akan bebas bersyarat hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sudah bersama kami rekan Irfan Hardiansyah. Ya, halo Irfan, apakah sudah ada informasi terkini jam berapa Jessica Wongso akan keluar dari lapas Pondok Bambu? Ya baik, terima kasih Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rutan Pondok Bambu yang berada di Jakarta Timur. Dan terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso mendapatkan bebas bersyarat dan Jessica akan menghirup udara bebas pada hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Dan kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini disampaikan oleh Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica, dan nantinya Otto Hasibuan akan menggelar konferensi pers yang akan dilakukan di Pondok Bambu, maksud kami di rutan Pondok Bambu pada pukul 9.30 nanti. Dan saat ini kami masih menunggu dan belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam rutan, dan kami para awak media masih menunggu di luar depan rutan Pondok Bambu. Dan ini nantinya Otto Hasibuan mengonfirmasi bahwa nantinya akan menggelar konferensi pers. Dan untuk informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Jessica Wongso ini 20 tahun penjara, yang mana Jessica ini telah melakukan peracunan yang dilakukan terhadap Jessica kepada Mirna Salihin menggunakan sianida ke dalam kopi. Dan kami akan terus mengupdate hingga nantinya kami bisa memasuki rutan Pondok Bambu, dan kami masih terus menunggu juga kedatangan dari kuasa hukum Jessica Wongso. Galuh, Reza. Irfan, hingga saat ini apakah sudah terlihat keluarga dari Jessica ini sudah hadir di lapas Pondok Bambu? Ya baik, terima kasih Reza. Dari pantauan kami memang sejauh ini kami belum melihat adanya keluarga dari pihak Jessica Wongso, yang mana kami juga melihat di rutan Pondok Bambu ini masih dalam kondisi tertutup. Tidak bisa kami memasuki ke area rutan Pondok Bambu, dan sejauh ini kami masih menanti, dan saat ini awak media sudah banyak menanti kedatangan dari keluarga maupun kuasa hukum dari Jessica Wongso. Reza. Irfan Ardiansyah, terima kasih. Kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Baik pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memutar rekaman diduga suara Presiden Joko Widodo yang memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Ya, Jokowi berbicara mengenai upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri. Namun hal itu dibantah pihak Istana melalui Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Saya menerima mana si Chan. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang lain-lain, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang lain-lain. Saya mau gigit sendiri kan,
Rekaman suara yang diduga merupakan suara Presiden Joko Widodo ditunjukkan Hasto Kristianto pada Sabtu kemarin di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat itu, Hasto menyinggung tentang adanya upaya menekan ketika ditanya awak media terkait dugaan pencabutan dukungan terhadap Anies Baswedan oleh salah satu partai. Sementara itu, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana membantah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menuding Presiden Jokowi membisiki penegak hukum untuk menekan suatu pihak. Ari menyebut, rekaman yang dibagikan Hasto adalah suara Jokowi saat memberikan sambutan di acara Forkopimda tahun 2019 sudah dipotong-potong. Ari menjelaskan konteks maksud Jokowi yang mengarahkan agar pihak manapun tidak bermain-main dengan agenda besar pemerintah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi isu reshuffle kabinet jelang masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Ya, Ma'ruf menyebut reshuffle hak prerogatif Presiden. Ditemui usai upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan tidak mengetahui isu reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan Senin 19 Agustus 2024. Ma'ruf menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak bisa memastikan mengenai isu yang beredar mengenai perombakan kabinet tersebut. Momentum bersejarah saya bilang. Pak hari Senin katanya kabarnya reshuffle kabinet Pak hari Senin. Benar nggak? Tunggu aja itu karena prerogatif Presiden. Ya. Apa sempat ngobrol apa sama ya? Mas Gibran kabarin nggak? Sempat ngobrol apa aja? Ya, ngobrol biasa kita ke depan bahwa saya kan tinggal 2 bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Saya berharap Mas Gibran terus bisa bekerja lebih baik dan bisa fokus menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang kita perkirakan tidak mudah. Pemirsa, KPU Jakarta merespon polemik adanya dugaan pencatutan KTP dalam tahapan pendaftaran calon independen. Ya, KPU DKI Jakarta menegaskan akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait hal tersebut. Sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah, tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan, itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Jadi nanti kalau Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan terhadap data-data yang memberikan aduan, tentu kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan tersebut. Karena ini bagian dari keterbukaan yang kami lakukan. Jadi itu proses yang kami lakukan dan kami berharap helpdesk di KPU Kabupaten Kota Sabtu Minggu ini juga dibuka ya. Di KPU Provinsi juga ada piketnya. Jadi kalau ada yang ingin memberikan tanggapan masyarakat, kami juga akan berikan pelayanan seperti itu. Sejauh ini belum, kami tunggu kalau ada aduan atau ada laporan, kami tentu akan memproses itu lebih lanjut. Terima kasih. Sebelumnya ramai di media sosial sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut. Ya, salah satunya anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam akun media sosial X miliknya, Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tak hanya dua anaknya, adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian, Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Tak hanya Anies, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial X. Mereka merasa tak pernah
terdaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta terkait masalah ini. Dan pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut. Pertama, kunjungi situs infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/cek_pendukung. Di laman ini Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan klik cari. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Ya pemirsa, puluhan diaspora Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam juga merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Mayoritas peserta upacara yang datang mengenakan pakaian adat khas Indonesia. Sekitar 90 diaspora Indonesia mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam. Upacara dipimpin langsung oleh Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Agustavianus Sofian. Upacara diisi dengan penampilan dari paduan suara anak dan remaja yang menyanyikan lagu-lagu nasional.